Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Ibu Ji, saya dari Mahasiswa Angkasa. Saya di sini akan memberikan sedikit penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang masalah diare. Kemudian maaf sama Ibu siapa ini? Ibu Yulita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini apa dari kader sini? Jadi saya Itu bagaimana kalau kita langsung aja untuk pendidikan kesehatan? Sudah siap Ibu? dia maupun Oke. Saya lihat dari data dari desa KIK ini kan banyak yang kasus diare, terutama ini pada anak-anak karena banyak yang tidak mencuci tangan, kemudian banyak juga yang 67% itu karena memasak dengan air sungai. Di sini Ibu sudah pernah mendengar untuk apa? Pernah mendengar untuk istilah diare itu? sudah sering mendengar sih Bu. Saya kadang itu ada kayak mungkin karena di sini banyak yang itu ya tentang banyak kayak dari posyandu gitu ngasih apa namanya penyuluhan dari ya seperti ini kayak ibu dari mahasiswa tapi kan kadang kan kita kan kurang terpapar lagi lah gitu. Nanti berarti saya cuma refresh aja ya Bu ya. Supaya terima kembali. Di sini saya akan menjelaskan masa pengertian dari diare. Diare itu suatu apa ya? Frekuensi dari buang air besar itu sehari bisa lebih 3 sampai 4 kali dan konsistensinya itu cair ya Bu ya. Ada juga kadang yang ada darahnya sedikit, kadang ada lendirnya juga. Tapi kita hitung dari frekuensinya sama konsistensinya, jadi minimal 3 sampai 4 dan harus itu cair. Kemudian untuk penyebab diare itu ada beberapa macam yang bisa menyebabkan diare. Ada kuman itu bisa bakteri, bisa virus, bisa juga parasit. Kemudian yang kedua itu bisa karena alergi makanan itu, mungkin makanan itu tercemar pestisida itu juga bisa menyebabkan diare. Kemudian yang ketiga itu karena alergi makanan, alergi makanan biasanya sih susu. Biasanya kasus-kasus ini sering terjadi pada anak-anak yang di bawah 1 tahun. Jadi mereka lebih rentan alergi susu sapi karena mereka tidak diberikan ASI oleh ibunya sendiri gitu. Itu kemudian yang keempat karena gangguan pencernaan. Jadi pencernaan itu sensitif. Jadi makan sesuatu itu langsung diare. Itu Ibu untuk penyebabnya sudah kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya kita bicarakan tentang tanda dan gejala diare. Seperti yang di atas tadi, untuk frekuensinya diare itu sehari itu bisa minimal 3 sampai 4 kali. Kemudian itu perutnya bisa melilit, kemudian mules gitu. Ada juga mual, kemudian muntah-muntah itu. Kemudian bisa juga panas. Panas itu bisa disebabkan karena nanti dari kekurangan cairan, jadi suhu tubuhnya itu meningkat gitu. Gitu ya Bu. Kemudian bisa juga itu darahnya bercampur darah tadi ya, bercampur darah tapi sedikit. Itu misalnya untuk kasus-kasus episentri itu yang ada darahnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penularan dari diare itu. Untuk penularan diare itu ada 2 jenis, bisa langsung, bisa secara tidak langsung. Secara langsung mungkin karena makanan yang mengandung kuman-kuman, terus atau mungkin kita kurang cuci tangan sebelum makan, itu bisa masuk juga ke dalam tubuh dan menyebabkan diare. Kemudian bisa juga karena mungkin dalam satu rumah mungkin kita mencuci piringnya kurang bersih, terkontaminasi kumannya lagi. Biasanya untuk diare-diare itu lebih berbahaya dalam satu keluarga. Jadi bisa terjadi penularan dari anak satu ke anak yang lain. Jadi harus benar-benar dijaga untuk kebersihannya itu.
Kemudian yang selanjutnya cara untuk mencegah dari diare itu. Diare itu harus dicegah dengan selalu menjaga kebersihan, terutama kebersihan kita sendiri. Diusahakan untuk mencuci tangan sebelum makan, sudah makan. Diusahakan nanti pakai sabun selama 20 detik. Jangan bepergian, bisa juga pakai apa itu yang langsung ke alkohol itu ya Bu ya. Alkohol yang bisa kita pakai, yang di mall itu. Kemudian untuk selanjutnya jangan lupa untuk pengelolaan sampahnya ya Bu ya. Sampahnya dalam pembuangan sampah ada sampah organik dan anorganik, jadi jangan sampah-sampah itu jangan dibuang sembarangan, apalagi di sungai itu akan menyebabkan kuman juga. Soalnya kita kan nanti sungainya bisa tercemar padahal sumber airnya kita dari sungai. Kemudian jangan lupa untuk memasak air untuk direbus, meskipun kita kan sekarang pakai galon, tapi diusahakan direbus dulu sebelum dikonsumsi. Kemudian pada bayi juga itu diusahakan untuk minum ASI eksklusif selama 6 bulan itu untuk mengurangi risiko alergi dari susu sapi itu sendiri. Ibu, ini sudah dari saya jelaskan tentang pengertian diare, penyebabnya, tanda dan gejalanya, penularan dan pencegahannya diare sudah saya jelaskan. Mungkin ada hal-hal yang kurang bisa dipahami atau mengganjal itu bisa ditanyakan. Kalau diare itu kan ada penyebabnya, itu tuh memang bisa bisa di anak juga bisa di dewasa ya, maksudnya hampir sama ya. Oh iya. Terus untuk akibat yang ditimbulkan itu kan kadang kita kan nggak tahu ya, maksudnya ya cuma kadang kan diobati aja gitu. Maksudnya efek yang paling parah itu apa? Efek yang paling parah itu sudah kita diare itu menyebabkan kekurangan cairannya, karena diare itu minimal kan 3 kali, tapi ada juga yang lebih 10 kali. Terutama yang berbahaya itu bila terjadi sama bayi-bayi, karena kan dia kan tergantung dari susu aja, tidak bisa mengkonsumsi makanan yang lainnya. Daripada apalagi kalau anak-anak itu tambah muta, jadi sudah muta, sudah diare, makanan minum susunya juga tidak bisa masuk, itu takutnya kekurangan cairan. Tanda-tandanya itu juga dengan colong, terus sininya hidungnya bisa cekuk, terus mungkin dia gelisah rewel. Itu sebagai salah satu tanda pada anak-anak yang diarenya membahayakan. Jadi ibu jangan menyebarkan itu. Kalau ada tanda-tanda itu pada putra itu harus segera diperiksakan. Sudah paham ya ibu ya? Insya Allah sudah paham. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih pada ibu. Sebenarnya kan tadinya ada 3, tapi karena tadi ada yang izin, jadi ibu saja yang bisa menghadiri, dan saya minta untuk ibu nanti bisa menyampaikan ke kader yang lain tentang masalah diare ini. Itu ibu ya. Insya Allah nanti saya sampaikan ke kader-kader yang lain. Kalau misalkan ada masalah nanti bisa hubungi saya, nanti kita bicarakan lagi. Sementara di sini dulu, ini lebih dari cukup, dan ibu juga sudah bisa memahami semua. Ibu sudah sudah bisa memahami semua, dan ibu juga sudah pandai. Jadi saya cuma merefresh aja. Terima kasih ibu untuk waktunya, dan saya ucapkan selamat malam. Terima kasih.